السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai hadis 27. Wa an Abi Yahya Suhaib ibn Sinan, Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, sungguh ajaib, sungguh menakjubkan keadaan diri seorang mukmin. Lihat, Nabi saja takjub. Nabi takjub terhadap diri seorang mukmin. Tentu mukmin yang sempurna di sini. Karena mukmin ada yang sempurna, ada yang tidak. Sama dengan muslim, ada yang sempurna, ada yang tidak. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beda dengan akidah, beda dengan keyakinan siapa? Khawarij dan Mu'tazilah. Khawarij dan Mu'tazilah apa? Mukmin harus sempurna. Ketika dia tidak sempurna, maka kafir. Ahlus Sunnah tidak. Ahlus Sunnah meyakini seorang mukmin ada yang sempurna. Sempurna itu bagaimana? Setelah syahadat, salat, puasa, zakat, haji, jauh dari zina, khamar, judi dan seterusnya, mukmin yang sempurna. Bagaimana seorang mukmin salat tapi sering meninggalkan puasa? Tidak sempurna. Dia puasa tapi tidak bayar zakat, tidak sempurna. Atau zakat, haji, rukun Islam dijalankan semua, tapi kadang masih suka minum khamar, masih suka berzina, tidak sempurna. Bukan kafir. Kalau Khawarij kafir. Bagi Khawarij, Mu'tazilah kafir. Zina sekali kafir, minum khamar sekali kafir, bohong sekali kafir. Itu keyakinan Khawarij, keyakinan yang sesat dan menyesatkan. Adapun Ahlus Sunnah Salafi tidak. Salaf meyakini mukmin ada yang sempurna, ada yang tidak. Nah, yang disabdakan oleh Nabi di sini adalah yang sempurna. Gitu ya. Nah, seorang mukmin yang sempurna itu menakjubkan diri Nabi. Sampai Nabi mengatakan ajaban li amril mukmin, sungguh menakjubkan keadaan diri seorang mukmin. Kenapa? Inna amrahu kullahu lahu khair. Keadaannya selalu baik. Keadaannya selalu baik. Ya. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan itu tidak ada kalau tidak mukmin. Artinya orang kafir enggak mungkin. Orang kafir itu baik kalau apa? Kalau sukses. Kalau gagal ya enggak baik. Orang kafir itu baik kalau apa? Kalau sehat. Kalau sakit ya tidak baik. Orang kafir kalau baik itu kalau apa? Kalau kaya. Kalau miskin tidak baik, dan begitu seterusnya. Itulah orang kafir. Adapun orang mukmin tidak. Kaya baik, miskin baik. Sukses baik, gagal baik. Berhasil baik, gagal baik. Ya. Sehat baik, sakit baik. Dengan syarat in asabathu sarra
syakara. Kalau ditimpa kebaikan, mendapatkan kebaikan dari Allah, kaya, sukses, sehat walafiat, bisnisnya berhasil, proyeknya goal, dia bersyukur. Fakana khairan lahu, itu baik bagi dia. Bukan tercela. Oh pokoknya kalau kaya tercela. Oh pokoknya kalau jadi pejabat tercela. Oh pokoknya kalau bisnisnya di mana-mana goal tercela. Kata siapa? Enggak. Lihat baik. Yang penting bersyukur. Bagaimana uangnya miliaran, triliunan, enggak masalah. Yang penting dia bersyukur. Ya. Dari uang dia yang miliaran, triliunan, sudah berapa masjid yang dia bangun, sudah berapa pesantren yang dia bangun, ini kan luar biasa, ya kan? Sudah berapa orang yang dia berangkatkan umrah, haji, sudah berapa kali dia berangkat haji, umrah. Fakana khairan lahu, itu baik bagi dia. Wa in asabathu dharra, sebaliknya ketika ditimpa kemudorotan, miskin, gagal, di PHK, tiba-tiba kena kanker, stroke, gagal ginjal, jantung, nggak bisa ngapa-ngapain, masih baik? Masih, asal dia bersabar. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu, itu baik bagi dia. Dua-duanya baik. Maka kalau tujuan antum jadi orang baik, enggak masalah. Mau kaya, mau miskin, mau sukses, mau gagal, mau sehat, mau nggak bisa kemana-mana, di tempat tidur terus. Kalau ingin jadi orang baik, dua-duanya bisa. Nggak bisa katakan dengan saya nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ngaji, nggak bisa sholat berjamaah, nggak bisa jumatan, nggak bisa jihad. Nggak. Ada kebaikan dari sabar. Dengan dia bersabar, tidak menggerutu, ikhlas menerima takdir dari Allah, itu sebuah kebaikan besar. Nah, disinilah setan menipu kita, dihembuskan ke diri kita. Sebetulnya saya ini salah apa ya? Masa Allah bikin saya lumpuh bertahun-tahun gitu. Masa tiba-tiba kaki saya dua-duanya diamputasi. Sebetulnya saya ini salah siapa? Ini tiupan iblis, ini setan ya. Apakah Allah menguji hambanya, nunggu hambanya salah? Tidak. Nabi Ayub salah apa? Sampai dibikin sakit kulit bertahun-tahun. Nabi Yahya, Nabi Zakaria salah apa? Sampai dibunuh oleh umatnya, kaumnya. Jadi Allah menguji seorang hamba, tidak menunggu hamba itu salah. Jadi jangan ada anggapan kalau kita lumpuh, kalau kita sengsara, kalau kita bangkrut, berarti kita ada salah, ada dosa. Enggak, belum tentu. Maka wajib bagi kita sabar. Enggak boleh ada pertanyaan, saya salah apa, saya salah apa. Itu rahasia. Rahasia Allah, hanya Allah yang tahu. Maka kita jangan rajman bil ghaib, mengira-ngira hal yang gaib. Oh, ini karena saya dulu begini-begini. Oh, si fulan ini karena waktu muda begini. Oh, si fulan dulu waktu belum pensiun begini. Pantesan sekarang begini. Nggak boleh. Nggak boleh. Ya, itu rahasia. Sekali lagi, Allah uji Nabi Ayub dengan ujian segitu berat
itu bukan karena kesalahan Nabi Ayyub. Ya. Nah, disinilah berselisih para ulama ketika mereka sampai pada pembahasan mana yang lebih baik, orang kaya bersyukur apa orang miskin bersabar, mana yang lebih baik, orang sukses bersyukur apa orang gagal bersabar, mana yang lebih baik, orang sakit bersyukur, orang sehat bersyukur apa sakit bersabar, mana yang lebih baik. Ini berselisih para ulama. Kenapa? Karena Rasul saja tidak mentarjih mana yang lebih baik. Nabi hanya mengatakan fakana khairan lahu, fakana khairan lahu, itu baik bagi dia, itu baik bagi dia, sama, maka berselisih. Ada yang mengatakan lebih baik kaya yang bersyukur, ada yang mengatakan enggak, lebih baik miskin yang bersabar, ada yang mengatakan orang yang sehat bersyukur itu lebih baik daripada sakit bersabar. Berselisih. Perselisihan ini dihakimi oleh Syekhul Islam. Syekhul Islam mengatakan mana yang lebih bertakwa, mana yang lebih banyak amalnya, mana yang lebih banyak zikirnya, mana yang lebih banyak wiridnya, mana yang lebih banyak sedekahnya, dan seterusnya. Ya, karena kebaikan itu kan dari sini nggak bisa, dari sini, dari sini nggak bisa, dari sini, dari sini nggak bisa, dari sini. Ini murahnya Allah. Ilmu luar biasa, ilmu luar biasa. Maka kebaikan pahala yang Allah berikan kepada Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Malik, Abu Hanifah, Sufyan As-Sawri, Sufyan bin Uyainah, Yahya Al-Qattan, dan seterusnya luar biasa. Kita nggak bisa, kita nggak ada apa-apanya dibanding dengan mereka. Tapi ada ibadah yang tidak dengan ilmu, salat sunnah, puasa sunnah, ya mulai ibadah nggak terlalu banyak, mungkin karena kondisi fisik ya. Bisa dengan harta, bisa dengan sedekah, ya, bisa dengan sedekah. Harta tidak ada, bisa dengan akhlak yang mulia, ya. Sedekah jarang-jarang karena nggak punya uang. Ibadah sunat biasa-biasa saja, kurang. Tapi akhlaknya luar biasa. Kalau ngomong nggak pernah menyakiti, dia jujur, dia amanah, sopan, ya, memberikan salam, akhlaknya. Ini pun bisa menyusul. Dan ini kan semua orang bisa. Ya. Untuk hafal Al-Quran 30 juz, 20 juz, nggak semua orang bisa. Tapi senyum saat ketemu saudara, kemudian ngomong enak, tidak menyakiti hati lawan bicaranya, ini kan semua orang bisa, tinggal kita mau apa tidak. Ini murahnya Allah, ya. Maka tidak boleh kita putus asa untuk jadi orang baik, untuk masuk surga, untuk selamat dari neraka. Tidak boleh putus asa, ya. Kalau surga itu hanya bisa dimasuki oleh orang yang hafal Al-Quran minimal 10 juz, bolehlah kita putus asa. Kan nggak semua kita bisa hafal 10 juz, ya kan? Kalau surga itu hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang pernah bangun masjid misalnya, pernah nyumbang pesantren 50%, 60%, bolehlah kita putus asa. Termasuk ketika surga itu hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang berjihad di jalan Allah, yang berperang mempertaruhkan nyawanya di jalan Allah. Di luar itu nggak bisa masuk surga, bolehlah kita putus asa. Ternyata surga bisa dimasuki oleh siapapun, walaupun belum pernah berjihad, belum pernah sedekah karena nggak ada uang, ya,
belum pernah zakat, belum pernah naik haji, boro-boro bangun masjid, belum pernah jihad, bisa. Cukup dengan setelah syahadat, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, kemudian akhlaknya baik terhadap sesama. Maka tidak boleh kita putus asa. Ya, rawahu Muslim, hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Fikul hadis yang pertama, hayatul mu'mini kulluha khairun wa ajrun lahu 'inda Allah. Sawa'an akana fima yadhharu lahu annahu syarr aw khair. Hidupnya seorang mukmin semuanya adalah kebaikan dan pahala di sisi Allah. Mau dia kaya, mau dia miskin, mau dia sehat, mau dia sakit, sama. Yang penting tadi, ya, syukur, sabar. Sabar, syukur. Luar biasa. Oleh karena itu, seorang mukmin itu kalau ditanya lebih baik hidup apa lebih baik mati, jawabnya lebih baik hidup. Seorang mukmin lebih baik hidup, karena dengan hidup dia bisa menambah sholatnya, puasanya, baca Al-Qur'annya, sedekahnya. Kalau mati, udah, sholatnya nggak nambah lagi, puasanya nggak nambah lagi, baca Al-Qur'annya nggak nambah lagi, udah selesai. Paling kalau dia mengajarkan ilmu, insya Allah dapat keutamaannya walaupun dia sudah meninggal. Kalau enggak, ya sudah. Maka hidupnya seorang mukmin lebih baik dari matinya. Bagaimana kalau dia ahli maksiat, sholat jarang, puasa Ramadan sering ditinggalkan, malah kadang berzina, minum khamar, tapi dia muslim, mukmin. Lebih baik hidup apa lebih baik mati? Jawabnya lebih baik hidup. Kenapa? Bisa bertaubat. Dengan hidup ada kesempatan bagi dia untuk bertaubat, ya kan? Untuk memperbaiki diri dia. Kalau sudah mati ya udah selesai. Ahli maksiat itu mati, ya sudah, nggak bisa memperbaiki diri. Maka seorang mukmin ahli maksiat tetap lebih baik hidup, jangan dibunuh gitu. Sebab kalau udah dibunuh selesai. Nah sekarang bagaimana orang kafir? Orang kafir Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu, Konghucu dan seterusnya, lebih baik hidup apa lebih baik mati? Jawabnya lebih baik hidup. Kenapa? Bisa masuk Islam kan? Ada kesempatan dia masuk Islam, ada kesempatan kita dakwai. Berapa banyak mu'allaf, berapa banyak orang-orang kafir itu akhirnya masuk Islam. Bahkan di negeri-negeri kafir hari ini banyak sekali. Di Eropa sana banyak sekali. Karena memang sesuai dengan fitrah manusia agama Islam itu. Coba kalau orang kafir dibunuh-bunuhin, sudah selesai. Nah orang kafir langsung dibunuh-bunuh, tembak-tembakin, dibom, selesai. Ya sudah, nggak ada harapan masuk surga, udah langsung neraka. Coba kalau kita dakwai. Nah dari sini maka berjihad, berperang antara kaum muslimin dengan kaum kafirin itu jalan terakhir, jalan ketiga. Ya. Jalan pertama, pilihan pertama apa? Ajak mereka masuk Islam. Ajak mereka masuk Islam. Ini pilihan pertama. Tapi nggak boleh dipaksa, la ikraha fid din. Tidak boleh ada paksaan untuk masuk Islam. Pilihan kedua, membayar jizyah. Pilihan ketiga, pilihan terakhir baru perang jihad.
Maka tidak boleh tentara muslim mendatangi negeri-negeri kafir langsung diserang. Didakwai dulu, ajak mereka untuk masuk Islam. Dan ini luar biasa. Nanti banyak sekali orang-orang masuk surga akan mengatakan, untung kaum muslimin menjajah negeri kami. Alhamdulillah pasukan Islam mendatangi negeri kami, menjajah kami. Alhamdulillah. Kalau tidak, kami sudah kekal di neraka. Dengan pasukan Islam datang ke negeri kami, menjajah negeri kami, awalnya terpaksa kami masuk Islam daripada bayar jizyah. Lama-lama masuk Islam kan tidak diem. Ada sholat, ada jumatan, ada nasihat, ada ceramah, ada ngaji. Akhirnya Allah masukkan iman ke dada kami, akhirnya kami beriman, dan akhirnya masuk surga. Itu jutaan, mungkin miliaran orang-orang yang nasibnya seperti itu. Maka dikatakan oleh Nabi, ada orang yang ditarik-tarik pakai tali. Dia nggak mau, talinya itu digigit-gigit, ditarik-tarik. Nggak taunya ditarik kemana? Ditarik kemana? Ke surga. Dia nggak tahu. Dia nggak tahu kalau dia sedang ditarik ke surga. Taunya dia ini, saya dipaksa sholat, saya dipaksa puasa, saya terpaksa begini, saya terpaksa begitu. Ya, seperti anak kecil lah ya. Setelah masuk surga baru dia sadar. Ya. Alhamdulillah dulu kami dijajah oleh kaum muslimin. Yang kasihan kalau yang menjajah orang-orang kafir. Dan itu yang terjadi di negeri kita dan di negeri-negeri muslim. Berapa banyak saudara-saudara kita yang muslim beriman, begitu dijajah oleh orang kafir, akhirnya murtad. Innalillah. Yang kedua, al-mu'minul ladzi kamula imanuhu wa khalasa yaqinuhu yazkurullaha fis sarra wa yasbiru 'ala ad-darra fa huwa yataqallabu fi maqamir ridha. Seorang mukmin yang sempurna imannya itu, dia kesini ridho, kesana ridho, gitu. Kesini pahala, kesana pahala. Tadi kaya pahala, miskin pahala, sehat pahala, sakit pahala. Itulah seorang mukmin yang sempurna. Walidzalika tanqalibun nikmatu fi haqqihi ni'mah wal mihnatu minhatun bima fiha min ajrin wa thawabin wa husna. Maka sesuatu yang seperti siksaan, miskin, sakit, dipecat, caci maki, ini seperti siksaan, padahal itu nikmat, padahal itu pahala. Apalagi kalau kaya, sukses, berpangkat, ya, dan dia bersyukur. Kemudian, nah ini sebaliknya nih. Kalau tadi mukmin, kesini pahala, ke situ pahala. Kesini baik, ke situ baik. Itu seorang mukmin. Nah, bagaimana kafir? Kafir sebaliknya. Al-kafiru yatadajjaru wa yasatu fil ma'siyati fa yajtami'u alaihi kiflani minal wasl. Seorang kafir itu berkeluh kesah, bahkan ketika mereka bermaksiat. Antum kira ketika mereka bermaksiat itu bahagia, senang? Kelihatannya saja, atau mungkin sekilas, ya. Kenikmatan mungkin semenit, 2 menit, 1 jam, 2 jam. Habis itu stres, sedih, penat,
itu seorang kafir. Dan itu yang terjadi. Insya Allah antum lebih tahu bagaimana keadaan orang-orang kafir itu, yang uangnya banyak, yang sukses, yang ini, yang itu. Tapi sebelum Allah berikan neraka yang sesungguhnya, Allah berikan neraka di dunia ini. Betul-betul neraka mereka. Hidup di Amerika misalnya, di Jepang mereka misalnya, di Korea misalnya, di Inggris, Prancis, banyak uang, mewah, tapi terasa di neraka. Dalam hatinya itu penuh dengan ketakutan, penuh dengan stres. Dan tidak sedikit dari mereka yang bunuh diri. Mana ada orang bahagia bunuh diri? Pasti dia tertekan, sedih, stres, walaupun banyak uang. Itulah orang kafir. Berbeda dengan orang mukmin, apalagi para ulama, para sahabat, para tabi'in. Sebelum Allah berikan surga yang sesungguhnya, Allah berikan surga di hatinya. Betul, hidupnya pas-pasan, sederhana, tapi merasa bahagia, merasa nikmat, bersyukur sekali. Ya, ambil contoh antum dah, nggak usah jauh-jauh. Seandainya ada yang nawarin antum, ya, antum mungkin ada yang tukang bakso, tukang cendol, tukang cilok, ya, tukang ojek, OB, pegawai rendahan. Seandainya ada yang nawarin antum jadi siapa misalnya, Bill Gates misalnya, ya, Bill Gates jadi antum, ya, mau nggak antum? Artinya antum jadi Bill Gates, luar biasa kekayaannya dan kafir. Si Bill Gates muslim mukmin, kayaan jadi antum, ya, ngaji, ya, siangnya dagang cilok, dagang cendol, ya. Saya yakin antum nggak mikir, saya yakin antum nggak pakai hitungan detik menit, ya, mungkin sepersekian detik antum bisa jawab mau apa enggak, ya. Pasti nggak mau. Bukan nggak mau, nggak sudi, ya kan? Pasti antum menjadi orang kafir dan nanti kekal di neraka selama-lamanya, waliyadzubillah. Ya, berarti bagaimana kita tidak bersyukur, tidak bahagia mempunyai sesuatu yang jauh lebih mahal dari apa yang dimiliki oleh Bill Gates tadi? Gimana kita nggak bersyukur? Gimana kita nggak bahagia? Bagaimana kita masih berkeluh kesah, masih kok gini amat, kok begini, kok begitu? Bodoh. Kita memiliki sesuatu yang lebih mahal dari apa yang dimiliki oleh Bill Gates. Buktinya nggak mau ditukar, kan? Antum nggak mau ditukar, ya. Dan tidak ada sabar bagi orang kafir, ya. Orang kafir itu wa adamu sabri inda hululil qadar, saat menerima takdir buruk tentunya, ya, tidak ada yang sabar. Berbeda dengan kaum muslimin, nggak sabar. Mau apa lagi? Saya sudah divonis kanker, saya sudah stroke, saya sudah gagal ginjal, udah apa lagi? Menunggu saat malaikat maut mencabut nyawa saya, sambil menunggu, sambil ibadah, baca Al-Quran, sholat, bahagia sekali, pasrah. Nah, coba orang kafir, begini, gimana caranya begini? Maka jangan kita ketularan orang kafir. Sampai takalluf, nggak apa-apa ngutang dulu, yang penting sampai rumah sakit, jual ini, jual itu. Pasrahnya kurang, bahkan hampir tidak ada. Udah, kita yakin kan
sembuh atau tidak Allah sudah tahu, sudah punya catatan. Ya bolehlah kalau kita ada uang, rumah sakit yang mahal, dokter yang mahal. Kalau nggak ada gimana? Takalluf. Ya. Apalagi sampai memaksakan diri main judi, asuransi. Ini menunjukkan bahwa dia tidak pasrah. Ya pasrah sudah. Sembuh alhamdulillah, mati ya sudah catatan. Mana mungkin mati dipercepat gara-gara obat telat, gara-gara nggak bisa bayar rumah sakit. Mestinya matinya 2020, gara-gara nggak bisa bayar rumah sakit, dokter nggak dibawa ke rumah sakit, 2015 mati. Mungkinkah? Tidak mungkin. Kita sudah belajar takdir, nggak mungkin. Obat, dokter, rumah sakit tidak bisa menunda ajal. Sebaliknya, tidak ke dokter, tidak ke rumah sakit, nggak mungkin memajukan ajal. Nggak ada hubungannya. Ajal itu nggak ada hubungannya dengan obat, dokter, rumah sakit. Nggak ada hubungannya sama sekali. Hubungannya dengan catatan takdir. Yang terakhir, al-ajru ala kulli halin la yakunu li ghairi ahli al-iman. Pahala atas seluruh keadaan tadi, kaya pahala, miskin pahala, sehat pahala, sakit pahala, itu tidak mungkin kalau bukan orang iman. Maka di luar orang Islam ya nggak mungkin dapat pahala. Walaupun mungkin ada yang sabar ya, 1-2 mungkin ya, tidak mengeluh, diam, ya, tidak teriak-teriak, nggak ada pahala. Nggak mungkin dapat pahala kalau bukan orang Islam. Nggak mungkin dapat pahala kalau bukan orang yang beriman. Ya. Walaupun dia habiskan uangnya miliaran, triliunan untuk fakir miskin, adakah pahala? Tidak ada. Sanjungan manusia di dunia mungkin, rezekinya Allah tambah di dunia ini mungkin. Itu kan bukan pahala. Pahala nanti di akhirat. Allah bikin badannya sehat mungkin, walaupun dia kafir, tapi banyak sedekah, banyak bantu orang, Allah bikin dia sehat di dunia mungkin. Kebaikan dunia Allah tidak haramkan untuk orang-orang kafir. Yang Allah haramkan untuk orang-orang kafir adalah kebaikan akhirat, surga, ridho Allah, ampunan Allah, haram untuk mereka. Adapun dunia tidak haram. Sehat, sukses, terkenal, dipuji-puji orang karena memang orang baik, rajin sedekah, Allah enggak haramkan. Tapi pahala, surga, ridho Allah, ampunan Allah haram. Sebaik apapun dia, sedermawan kayak apa dia, tidak dapat apa-apa. Al-Quran mengatakan a'maluhum kasarabim biqi'atin, amal mereka itu seperti fata morgana, dari kejauhan seperti air padahal bukan air. Ya, silakan azan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.